Ya, silakan. Ya, tadi kan habis ditimbang kan langsung dimasukkan ke kelas beker, ya Iya. kan? Nah, kalau misal itu nggak ke kelas beker langsung ke labu ukurnya, itu gimana, Kak? Boleh Enggak tidak? apa? Kalau misal bentuk kristalnya itu sehabis ditimbang, itu nggak ke kelas beker tapi langsung ke labu ukurnya, itu ada masalah nggak, Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi gini, ada beberapa padatan yang mudah mencair atau mudah larut dan ada yang susah larut. Nah, untuk menanggulangi itu kan biasanya kalau di labu ukur kita susah nih mau melarutkannya pakai batang patuh kan juga susah muternya. Mau digocok-gocok kan kalau dia fasenya eh, larutnya lama kan kalian butuh waktu beberapa jam atau beberapa menit untuk melarutkan tersebut. Nah, amannya itu kalian di gelas beker dulu, kalian larutkan sampai benar-benar larut, lah baru kalian masukkan ke labu ukur. Nah, catatan lagi nih. Nah, misalkan kita nambang pakai ini. Oke, tadi diingatkan. Ini kan masih ada beberapa bahan yang nempel di sini. Itu kita jangan buang. Karena walaupun sedikit banget, ini tuh berpengaruh pada hasil kalian. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya tuh tadi ini, misalnya ini ada bahan, ini ada kita larutkan dengan cara meneteskan pipet tetes sampai ini ke aquades sampai bahan itu larut ke dalam glass beaker, kemudian kita larutkan bersama. Itu ya. Ada yang ditanya lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Yang sudah cukup, Kak. Oke, catatan tadi ya. Misal di cawan di kaca arloji itu masih terdapat bahan, silakan dilarutkan dulu aquades karena sedikit bahan itu dalam kimia itu dia berpengaruh. Kemudian ini coba kita perhitungan lagi ya. Kita melarutkan dalam fase larutan atau cairan. Tadi kan padatan, kita cairan. Jika diketahui, bisa dicatat ya. Jika diketahui asam asetat glasial dengan kemurnian 100%, kemudian MR pada MSDS 50,05 gram per mol, sudah. Nah, berapa volume yang dibutuhkan jika kita ingin membuat larutan asam asetat glasial sebanyak 100 mili dengan konsentrasi 7%. Saya ulangi ya. Jika kita ingin membuat asam asetat, kemudian kita mengetahui MSDS yang tertera dalam asam asetat glasial adalah persentase 100%, kemudian MR sebesar 50,05 gram per mol, berapa jika kita ingin membuat asam asetat glasial dengan persentase 7% dalam volume 100 mili. Berapa volume yang diambil dari asam asetat glasial dengan persentase 100%? Berapa? Permisi Kak, tadi volumenya berapa? Maaf, Kak, untuk Ya, untuk asam asetat glasial itu 100%, kemudian MR-nya 50,05 gram per mol, dan digunakan atau kita mengencerkan dalam 100 mili aquades. Berapa volume asam asetat glasial yang dibutuhkan? Saya ngitung juga. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Gimana, ada yang ditanyakan?
Oke, saya ganti pertanyaannya. Ada yang sudah berhasil menemukan berapa mili yang diambil dalam asam asetat glasial? Ya, dilanjutkan sama Mbak Januar dulu ya. Oh, tak minum bentar. Ada yang udah ketemu hasilnya? Menghitungnya pakai rumus apa, Kak? Menghitungnya pakai rumus pengenceran. Mbak Yanuar, bisa diulangi tadi soalnya? Kan tadi diketahui asam asetat glasialnya itu 100%. Bentar. Asam asetat glasial. Ya, itu kemurniannya 100%. Kemudian diketahui juga MR-nya itu 50,05 gram per mol. Aduh, sebentar. Asam asetat glasial. Nggih. Kemurniannya 100%. Oke. Kemudian MR-nya 50,05 gram per mol. Nah, berapa mili yang dibutuhkan untuk larutan 100 mili? 100 mili. Konsentrasi? Konsentrasinya itu 7%. 7%. Ya. Oke. Mungkin sama ditanyakan apabila membuat sekian M gitu ya mungkin ya. Oke. Sudah Mas Rido. Tadi yang itu Bu, padatan. Nanti habis ini yang larutan cara pembuatan molaritas dari H2SO4. Oke, sip. Gimana? Ada yang sudah nemu? Angkat tangan coba. Gimana teman-teman? Menggunakan rumus pengenceran ya. Ya, tahu rumus pengenceran? M1. Iya. Iya. Nah, tinggal dimasukin. Ya, ada yang udah nemu? Mungkin ada ini tadi. Karena persen jadi agak bingung, Kak. Oke. MR. Oke, jadi gini. Karena Tadi kita, MR-nya 50,05. ya 50,05. 50,05 gram per mol. Ya, tadi ada yang bingung ya terkait kenapa persen ya. Jadi gini, kita harus juga lihat target kita dalam bentuk persen apa dalam bentuk molar. Nah, misal sama-sama persen, kita bisa rubah kok jadi M1 V1 M2 per 2 jadi persen per V1 persen V2. Itu ya, karena kita konstantannya dari persen dan dianjurkan jadi persen. Nah, jadi tidak usah bingung. Kecuali ini pertanyaan terganti. Jadi dari persen ke molaritas. Nanti tapi itu di soal yang ketiga. Nah, jadi kan ini masih dalam proses pengajaran, M-nya itu diganti dengan persen, ya nanti ketemu hasilnya berapa. Ya yang bisa, yang udah? 7 mili, Kak. Ya, 7 mili, benar. Betul. Bagaimana? Coba dijelasin Caranya caranya gimana? gimana.
Coba dijelaskan. Ya, pakai yang itu Mas, yang MV itu M1 Ya. V1 sampai M2 V2. Cuman M-nya dirubah jadi persen. Jadi 100% V1 sama dengan 7% 7% kali 100 mili. Nanti ketemu V1-nya 7 mili. Oke. Iya. Itu ya. Kemudian nih, cara pembuatannya dari botol coklat asam asetat sampai dia dapat 7%. Caranya gimana? Diusahakan detail ya, pakai alat-alat apa aja gitu yang sudah dijelaskan tadi. Caranya bagaimana? Kak, saya nyoba boleh nggak? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Kak ya? Nggak apa-apa. Kalau alat yang dibutuhkan itu ada pipet, kemudian ada labu takar, ada aquades sama asam asetat glasial yang 100% itu tadi. Nah, langkah-langkahnya itu siapkan labu takar 100 ml. Kemudian ambil atau masukkan larutan asam asetat sebanyak 7 ml 100% itu. Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus. Bentar, Kak. Ini apakah udah jelas suaranya? Oke. Oke. Alatnya tadi labu takar, pipet, kemudian aquades sama asam asetat glasial yang 100%. Siapkan labu takar 100 ml, kemudian masukkan 7 ml larutan asam asetat 100% ke dalam labu takar menggunakan pipet. Kemudian tambahkan aquades sedikit demi sedikit dengan cara mengocoknya. Sedikit dikocok sampai kurang dari tanda batas. Jika terlihat sudah homogen, tambahkan aquades hingga tanda batas mencapai 100 ml. Udah, Kak. Oke. Ada yang mau berpendapat lain? Ya. Ada yang mau berpendapat lain? Gimana? Angkat tangan coba nggak mau. Ya, Nur Arifah, silakan. Izin menambahkan secara garis besar hampir sama dengan Hima tadi. Pertama, mengambil larutan asamnya menggunakan pipet. Pipetnya ukuran 10 ml, kita ambil sebanyak 7 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur yang sudah terisi sekitar setengah atau 50 ml aquades. Kemudian asamnya yang dimasukkan ke dalam aquadesnya. Kemudian dikocok sampai homogen, kemudian kita tambahkan kembali aquades sampai batas 100 ml di labu ukur. Terima kasih. Oke. Aku komentari boleh, saya perbaiki. Nanti akan kita coba praktekkan nanti, cuma pakainya aquades ya, kita anggap aja sebagai asam asetat. Seperti ini. Ya, jadi gini, yang pertama kita harus tahu dulu kita pembuatannya harus di mana. Tadi kan NaOH belum saya jelaskan kan pembuatannya di mana. Nah, untuk pembuatannya itu harus di almari asam. Ya, kita nyalakan lampu dan nyalakan blowernya terlebih dahulu. Sampai ini, langkah selanjutnya adalah pengambilan asam asetat glasial. Pertanyaan dulu nih, kan asam asetat glasial itu ada di botol coklat, ya, botol bahan. Itu pipetnya masuk ke dalam situ atau dituangkan dulu ke glass beaker? Pertanyaan pertama. Kalau nggak dituangkan, Kak. Dituangkan dulu ya. Ya. Jadi tidak boleh
memasukkan alat apapun ke dalam botol bahan kimia yang berwarna coklat atau berwarna putih yang diisinya masih larutan proanalis atau larutan teknis. Ya, jadi harus dituangkan dulu ke glass beaker. Misalkan nih, ini udah dituangkan di dalam glass beaker ya. Kita contoh aja. Akan dipraktekkan sama Mbak Januar. Ya, ingat ya, sampai tanda 0, kemudian diturunkan sampai 7. Ini kita contohkan. Kemudian tadi langkah kedua apa? Harus masukin dulu di lap ukur ya. Ya, ini harus diisi dulu pakai Aquades. Misalkan ini Aquades, kita isi dulu. Nah, misalkan ini udah terisi, baru kita masukkan asam asetat glasial. Oke, habis itu langkahnya tadi disampaikan juga ditambah sampai tanda batas, kemudian didiamkan, kemudian dikocok. Itu ya. Oke, pertanyaan. Pas memasukkannya itu tadi bagian luar, tadi langsung ke bawah atau sampai sini? Menurut kalian bagus sampai sini atau sampai bawah? Atau lewat tabung, dinding tabung, dinding labu? Yang berspekulasi. Lewat dinding tabung. Lewat dinding tabung, Kak. Oke. Jadi catatan saja untuk asam asetat glasial itu tidak harus lewat dinding tabung, tapi bisa lebih bagus itu kalau ditaruh langsung di sini, dekat sama air yang ada di dalamnya. Untuk dinding tabung nanti khusus untuk H2SO4. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Nanti kan ini diajarkan kan? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan ketiga. Bisa dicatat ya. Halo? Gimana? Sudah siap? Siap, Kak. Baik, Kak. Oke. Jika kita mempunyai larutan H2SO4, kemudian informasi yang kita dapat dalam MSDS-nya, yang pertama adalah massa jenis sebesar 1,83 gram per centimeter kubik. Kemudian persentase sebesar 96%. Kemudian MR sebesar 98 gram per mol. Sudah? Berapa molaritas dari asam sulfat tersebut? Itu pertanyaan A. Pertanyaan B, berapa volume yang diambil dari asam sulfat tadi, PA, dengan kadar 96%, jika kita ingin mengencerkan dalam 100 ml Aquades dengan konsentrasi sebesar 0,2 molar. Berapa? Cukup jelas atau saya ulangi lagi? Ulangi, Kak. Oke. Ulang, Kak. Jika kita mempunyai larutan asam sulfat, di mana di MSDS tercantum massa jenis sebesar 1,83 gram per mol, kemudian persentase sebesar 96%, dan MR sebesar 98 gram per mol, berapa molaritas dari asam sulfat pekat tersebut
untuk pertanyaan A. Dan yang kedua, berapa volume yang dibutuhkan untuk membuat 0,2 molar asam sulfat sebanyak 100 mili dari asam sulfat PA 96%. Cukup jelas ya? Ada yang ditanyakan? Untuk persenannya itu bagaimana Kak? Di per 100. Oke, kita menggunakan rumus molaritas terlebih dahulu. Pernah dengar rumus molaritas yang menggunakan densitas? Ya Pernah, Kak. Kak. Ya, yang pernah coba jelaskan gimana rumusnya. M sama dengan rho kali persen kali 10 kemudian dibagi MR. Ya, kayak itu. Oh, berarti 1,83 kali 96% kali 10 dibagi 98. Ya, berapa temunya? 17,926. Oke. Kita mengetahui kan itu untuk molaritas dalam asam sulfat pekat, yaitu sebesar 17,9265 molar. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kita ingin membuat 0,2 molar, berapa volume yang dibutuhkan? 1,115 ml. Rumusnya? Pakai rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. Ya. M1-nya berapa? Ya, coba lanjutkan. Saya coba ngitung juga ya. Berapa ketemunya? Berapa mili? Tuh, kok hilang suaranya? Ada yang mau berpendapat berapa volume yang diambil dari asam sulfat 17,9265 jika kita ingin mengencerkan menjadi 0,2 molar dalam volume 100 mili. Tadi udah ketemu kan 17,9265 molaritasnya. Nah, kita lanjut ke rumus pengenceran. 1,116 mili. Ya, 1,116 mili. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan itu banyak komanya ya. Nah, menurut kalian kita ngambilnya itu berapa asam sulfatnya? Kan tadi 1,116. Anggap saja 1,116. Nah, kita ngambilnya berapa? Kira-kira. 1,2. Oke. 1,2. 1,1. Ada yang ingin berpendapat lain? 1,1. 1,1. Ada yang ingin berpendapat lain? Oke, jadi gini, saya kasih penjelasan. Misal di belakang koma itu kalian jelaskan ke angka selanjutnya saja, tapi jangan sampai lebih. Soalnya di 1,1116 kalian jelaskan jadi 2, itu jangan. Kalau bisa 1,2 tadi yang dijelaskan tadi sama siapa
Itu bagus. Jadi dibulatkan jadi 1,2 mili untuk volume yang diambil. Itu ya. Untuk cara pembuatannya, ada yang ingin ditanya, ada yang bisa menjelaskan pembuatan asam sulfatnya? Yang coba angkat tangan. Coba, siapa? Ada yang ingin itu menjelaskan cara pembuatan? Hampir sama kayak asam asetat, cuma beda step di saat apa namanya, meletakkan larutan ke dalam gelas labu ukur. Ada yang mau? Coba angkat tangan. Sama kok kayak asam asetat, cuma beda step pada saat meneteskan atau apa namanya, memasukkan larutan H2SO4-nya ke dalam labu ukur. Oh ya, kalian kuliah lagi jam berapa? Nggak apa-apa Mas Rido, kita 4 jam untuk praktikumnya. Oh, sudah Bu. Akhirnya ada kuliah jam 10, Bu. Tapi sepertinya mau di full sampai jam 11 nanti? Boleh. Kalau sudah itu nunggu dari Bu Endah ya nanti. Coba, Iya, ini Bu. sudah selesai toh? Atau masih ada yang belum diterangkan alatnya? Ini baru ini sih Bu, H2SO4. Ini kan masih ada soal yang belum diselesaikan tuh itu? Atau sudah? Ini Bu, tinggal yang cara pembuatan larutan atau pengenceran dari H2SO4 itu, Bu. Dilanjutkan dulu saja. Oke. Gimana dari adik-adik atau teman-teman? Ya, Nabila silakan. Mau nyoba ya Kak? Ya. Caranya itu tadi siapkan alat-alatnya dulu, yaitu ada labu takar, terus ada pipet ukur buat ngambil larutannya. Terus untuk mengambil larutan dari yang pekat itu harus dikasih ke gelas beker dulu, lalu isi labu ukur dengan Aquades tengahnya. Terus ngambil larutan PA yang ada di gelas beker dengan pipet, lalu diletakkan ke labu ukur, terus dicampur, lalu diisikan lagi Aquadesnya di labu ukur sampai batasnya. Seperti itu, Kak. Oh iya, waktu mengisikannya itu lewatin di dinding labu ukurnya, karena dia H2SO4. Iya. Ada yang ingin berspekulasi atau ingin menambahkan atau memperkuat dari Dek Nabila? Saya Kak mau mencoba. Ya, silakan. Jadi untuk peralatannya kurang lebih sama dengan Nabila, yaitu labu takar dan juga ada pipet juga. Yang pertama langkah-langkahnya isi labu takar ukuran 1 liter dengan Aquades kira-kira mungkin 250 ml, kemudian tambahkan 1,2 ml tadi asam sulfat bekas secara perlahan, kemudian digojok gitu Kak, dikocok, kemudian tambahkan Aquades sampai mungkin volume 1 liter sampai tanda batas labu takar tersebut. Kemudian yang dikatakan kakak tadi, setelah dingin, kemudian pindahkan larutan tersebut itu ke dalam mungkin botol reagen yang sudah diberi label. Oke.
Ada yang mau menambahkan atau memperkuat lagi? Kalau tidak, saya kasih masukan ya. Ya. Ini untuk mereaksikan, kalau dia zatnya itu eksoterm atau menghasilkan panas, jangan langsung digocok ya. Jadi kita masukkan dulu sampai sampai tanda batas nih. Setelah larutan itu kita diamkan dulu dengan keadaan tertutup. Setelah dirasa udah cukup aman untuk kita gojok, silakan digojok. Karena misal dia larutannya masih panas, kemudian kalian gojok, nah itu bahaya buat keselamatan kalian. Bisa dia pecah, melukai kalian. Kalau dia tidak menyebabkan luka bakar, masih lumayan. Misal dia menyebabkan luka bakar atau luka goresan atau apa, itu yang berbahaya. Jadi semisal kita membuat larutan, kita harus memperhatikan MSDS-nya, kemudian sifat bahannya. Apabila dia sangat eksoterm, jangan sampai kalian gojok dulu, didiamkan dulu, biar sedikit hangat lah, baru kalian gojok. Gitu ya. Tetapi dalam catatan, ketika kalian diamkan itu, labu ukur dalam keadaan tertutup rapat. Itu ya. Itu catatan dari saya. Yang ditanyakan untuk alat-alat dan bagaimana cara melakukan pengenceran larutan, pembuatan larutan. Jadi ada beberapa simulasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Januar terkait pembuatan larutan, walaupun kita nggak menggunakan larutan secara asli, tetapi saya harapkan kalian dapat memahami bagaimana cara pembuatan larutan tersebut. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Kak. Oke. Ya, apabila sudah cukup, mungkin kalian perlu pengenalan lab apa ada. Misal pengenalan lab nanti saya tunjukkan di beberapa bagian-bagian di lab project ini. Gimana? Apakah ada lemari asam, Kak? Ada. Ya, ada. Mungkin saya tunjukkan sambil jalan aja ya. Ya, Kak. Mau tahu isinya apa aja? Oke. Ya. Bentar. Oke, saya nge-lag. Nah, ini di depan ada papan tulis. Ya, kita tunjukkan satu-satu. Ini pintu masuknya di sana. Kemudian almari ini itu almari bahan padat. Kemudian sana almari bahan cair. Kemudian di sana ada alat-alat gelas. Nah, ini ada papan tulis. Kemudian di sini ada checking inkubator. Nah, di setiap alat itu ada SOP-nya, cara penggunaannya. Ini ada. Kemudian ini ada almari asam. Ini juga ada almari asam. Nah, ini di sini ada tombol blower sama tombol lampu ya. Nah, nanti stop kontaknya di sana itu ada SOP-nya. Lanjut ya. Kayak apa ini ya? Ini ada oven. Cara SOP-nya ada, cara penggunaannya di atas. Kemudian ini ada water bed, biasanya untuk cuci. Tapi untuk praktikum biasanya cuci pakai keran nggak masalah. Ini ada aquades. Kemudian di sini ada rak-rak alat-alat. Nah, meja buat praktikum kalian nanti di sini ada 3. Itu alat, kemudian di sini itu apa, Jan? Alat juga. Ada alat juga. Kemudian di sini ada 3 ruang, ada ruang timbang, ruang alat bahan, dan ruang asisten. Kita masuk ya.
Nah, di sini ada yang tahu ini apa? Timbangan, Kak. Loh, masa? Yang lain? Spektrofotometer, Kak. Masa? Yang lain? Pemanas, bukan, Kak? Pemanas apa? Iya, kayak kompor sih. Ya, pernah dengar istilah hot plate dan magnetic stirrer? Ya, benar. Nah, ini alatnya. Nah, ini untuk pengatur panasnya, ini ada tulisan head. Kemudian ini untuk pengatur kecepatan stirrer, ini ada tulisan steer. Ini ada beberapa jenis, ada yang ini, dan itu. Kalau ini namanya head mantle. Ya, terus yang tahu ini namanya apa? Desikator, Kak. Gunanya? Yang tahu gunanya? Untuk mengeringkan bahan. Oke, untuk mengeringkan bahan atau menyimpan bahan agar tidak menyerap air apabila bahan tersebut mudah atau higroskopis. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada yang tahu? Timbangan Apa? analitik. Apa? Timbangan analitik. Ya, ini ada neraca analitik. Cara pakainya tuh ini dicolokkan ke situ, ini ya. Kemudian ini ada tombol ini. Nah, kemudian kita masukkan dulu nih. Kayak tadi kan ada yang buat timbang cairan, ada yang buat massa jenis, ada yang buat padatan. Kita masukkan ke sini, kemudian kita ukur. Nah, setelah itu kita nolkan, kita buka, baru kita masukkan bahannya. Ya. Cara pemakaiannya. Terus kita lanjut, ini ada yang tahu ini apa? Yang tahu? Belum ya? Ini namanya centrifuge. Centrifuge, kemudian di sini ada oven, kemudian ada oven. Udah mungkin itu ada yang ditanyakan lagi? Kalau open di lab itu Gimana? kalau open di situ gunanya untuk apa, Kak? Oven itu biasanya digunakan untuk pengeringan sampel. Misalkan nih, kalian sintesis tawas alum. Nah, kandungan airnya kalian masih tinggi lah, bisa di oven selama berapa menit dan suhunya berapa derajat. Tuh, sekali lagi. Lemari asam, Kak. Pengen lihat. Oh, lemari asam di depan. Bentar ya. Nih, lemari asamnya. Yang lampu yang mana, Jan? Ini. Nah, ini ada almari asamnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Itu yang di dalam ada apa, Kak? Ini ada itu, asam asetat glasial yang tadi loh. Itu nanti Gimana? Kalau misalkan kerja di lemari asam tuh, itunya dibuka, Kak, ini, yang kaca penutupnya itu. Ini dibuka, tapi semisal kalian pakai gold glass, biasanya sih dibuka segini aja sih, nggak usah sampai atas untuk proteksi diri kita juga. Jadi semisal kita nyaman, ya kita tinggikan kaca ini sampai seberapa kita nyaman. Gitu.
Berarti kayak tangannya aja yang masuk gitu, Kak. Iya, tangannya aja yang masuk. Kalau sama mukanya yang masuk nanti kena larutan gimana? Tangannya aja yang masuk. Nah, yang penting safety kita kalau masuk lab sarung tangan, kemudian kacamata latex ya, kacamata latex, sarung tangan latex, kacamata googles, jas lab, sama sepatu yang tertutup, itu ya. Sama masker, Ding. Ada yang ditanyakan lagi? Kak, di lab ada AC nggak, Kak? Di lab Soalnya untuk- tadi ruangannya kayak terbuka gitu, ada jendelanya. Oh iya. Di lab kita nggak ada AC. Kenapa nggak ada AC? Ada yang tahu? Karena bisa kontaminasi apa gimana? Ya, mungkin salah satunya itu. Misalkan nih, AC kan dia mengeluarkan udara ya, misalkan nih, mengeluarkan angin, dan ada zat yang ternyata bocor, kemudian terbawa dengan AC, kemudian terhirup kita, kan itu berbahaya. Itu ya. Ya, ini juga jendela selalu dibuka untuk apa itu? Sirkulasi udara biar lancar. Udah, ada yang ditanyakan lagi? Kak, tadi kan saya lihat ada kayak alat itu yang tadi sebelumnya itu. Yang itu di dalamnya itu karet bukan, Kak? Kayak karatan gitu. Apa masih bisa dipakai, Kak? Yang mana? Oh, yang sentrifuge itu. Untuk alat-alat itu, semisal dia masih berfungsi normal, masih bisa dipakai. Karena apa? Kan sampel kita biasanya yang kita gunakan kan dia di wadah lain, yang pertama. Yang kemudian juga ada yang juga ditutup rapat. Nah, itu juga untuk aman saja sih. Jadi insya Allah masih aman. Tapi untuk peralatan-peralatan gelas, sebelum kalian praktikum, silahkan dicuci terlebih dahulu. Kak, yang di lemari asam itu yang di bawah warna kuning itu bekas tumpahan asam ya, Kak? Oh itu. Iya, ini biasanya habis, kan ada beberapa yang tercecer, jadi menimbulkan reaksi dan dia berwarna biasanya. Ada yang juga yang nggak berwarna. Jadi kenapa harus jas lab itu panjang, jangan pendek. Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Saya pernah mendengar bahwasannya kalau misalnya membuka lemari asam itu nggak sembarangan orang gitu, Kak. Misalnya harus menggunakan alat yang seperti kayak diesel, tapi nggak diesel, Kak. Apa ya namanya? Pokoknya itu. Oh, blower. Bener apa enggak, Kak? Iya, blower. Ya. Bener, Kak. Ini alat kita blowernya ada di sana. Nah, ini ada pipanya kan ke atas. Nah, saklarnya itu di sini. Jadi sebelum kita masuk ke lemari asam, dinyalakan dulu lampu sama blowernya. Jadi coba, Po. Nah, ini kan udah dicolokin. Ini Mbak Jenar mau praktekin. Ini lampu, kemudian ini ada blower. Nah, kalau udah dimatikan lagi, nah itu ya, untuk cara pemakaian lemari asam. Nah, gimana? Mohon maaf, Kak. Tadi suara tadi sama yang dijolokan itu untuk apa nih, Kak? Oh iya, suara tadi itu kan mesin blowernya. Jadi kan sebelum kita menggunakan lemari asam, kita harus nyalakan blowernya dulu. Nah, fungsinya itu apa? Kan larutan yang kita buka itu bisa menghasilkan gas. Nah, supaya gas itu nggak terhirup sama kita, maka harus ditarik sama blower terlebih dahulu gitu. Tadi yang bunyi itu bunyi dari blowernya yang menyerap udara dari dalam almari asam. Itu yang ditanyakan lagi?
Mungkin sudah cukup, Kak. Oke. Oh ya, salah satu coba hubungi Bu Endah, ada masukan lagi atau tidak ya? Sebentar saya teleponnya ya. Oke, Bu. Mungkin dari Bu Yuan ada tambahan, Bu?